1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Suku Nan Ampek Palangai, Tumpuan Niniak 60, Negeri Ujuang Darek Kapalo Rantau, Alam Surambi Sungai Pagu, mencancang latiah kerja dan usaha ke negeri pesisir Baruh Mata Angin. Untuk dijadikan bandar-bandar, kualo-kualo pelabuhan guna menyalurkan hasil bumi, memperluas tempat pertanian untuk keberlangsungan hidup dan kekuasaannya. Pada perjalanan itu, terjadilah peristiwa antara Kerajaan Sungai Pagu dengan Kerajaan Indrapura. Raja Indrapura meminangkan anaknya dengan seorang putri dari Kerajaan Sungai Pagu. Berjalan dengan semestinya adat timbang tanduk kedua belah pihak dan memutuskan suatu ketetapan hari, bulan, tahun untuk melakukan acara alek pernikahan. Suatu janji, ketetapan dua belah pihak telah diputuskan. Hari berjalan demi hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Tibalah masanya perjanjian dan ketetapan itu akan dilakukan. Oleh Raja Indrapura, diutus seorang pembesar dari Kerajaan Indrapura untuk meninjau kembali perjanjian timbang tando yang dahulu dilakukan. Pembesar itu bernama Rangkayo Karanggo Bagigibasi, datang bersama pengiring dan kawan-kawannya. Setiba di Sungai Pagu, buah kata yang telah diterima dari Raja Indrapura disampaikan kepada Raja Sungai Pagu, menyambah dan disampaikan buah kata dari Kerajaan Indrapura kepada Raja Sungai Pagu. Mendengar sambah dan buah kata dari Rangkayo Karanggo Bagigibasi, Raja Sungai Pagu menolak buah kata itu, mengatakan perjanjian tersebut belum tepat pada waktunya karena masih lama harinya, sesuai ketetapan timbang tando dahulu. Mendengar perkataan dari Raja Alam Surambi Sungai Pagu, membuat hati Rangkayo Karanggo Bagigibasi panas, kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah Raja Surambi Sungai Pagu. Ketika Rangkayo Karanggo turun dari jenjang, dan tiba di halaman rumah, kemudian pada saat itu melihat anak dari Raja Sungai Pagu, mau pergi mandi beserta dayang-dayangnya. Timbullah niat untuk menculik Putih dari Sungai Pagu. Di saat Putih sudah mandi, didatangi oleh Rangkayo Karanggo Bagigibasi, dipaksa dan dibujuk pergi bersama ke Kerajaan Indrapura untuk melihat dan menemui kekasihnya di sana. Paksaan dan bujukan itu berhasil, dan Putih dari Kerajaan Surambi Sungai Pagu berhasil dibawa ke Kerajaan Indrapura. Dayang-dayang dari seorang putri lalu bergegas untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi. Mendengar perkataan dari dayang-dayang, membuat hati Raja Sungai Pagu panas marah besar, dan memanggil pula seorang pembesarnya untuk menyerang Kerajaan Indrapura, membawa kembali putrinya dari Kerajaan Indrapura. Keputusan itu dari Raja Sungai Pagu, membuat pembesar Kerajaan Sungai Pagu mengumpulkan serta memanggil seluruh pembesar-pembesar yang lain, dan pembesar-pembesar tersebut mengumpulkan para hulu balang kerajaan beserta toboh-tobohnya.
Kemudian mereka berangkat menuju kerajaan Indrapura, melalui Bukit Musue sampai kepada Bukit Pasikayan, lalu meniti pematang bukit itu, berjalan menepi beberapa bukit menuju ke barat Baruh Mata Angin, maka sampai di Bukit Sikai, kemudian diteruskan perjalanan ke Baruh, sampailah di Indrapura. Pada saat sampai di Lubuk Obai, perperangan itu dikepalai oleh Rangkayo Karanggo Bagigi Basi, hulu balang yang sangat kuat dan mempunyai benteng di Lubuk Obai yaitu di Bukit Kuda Tacun. Melihat kekuatan itu, pembesar, hulu balang Sungai Pagu beserta toboh-tobohnya tidak sanggup menghadapi kekuatan dan benteng yang dikepalai oleh Rangkayo Karanggo Bagigi Basi, karena sangatlah kuat. Memutuskan untuk kembali, di suatu perjalanan hendak kembali ke kerajaan Sungai Pagu, pada sebuah bukit yang bernama Bukit Sikai, dipenuhi air. Sebagian kecil memutuskan untuk kembali ke Sungai Pagu, dan sebagian besar suku Malayu, suku Tigolareh, suku Kampai, suku Panai tidak mau kembali ke Sungai Pagu, akibat malu tidak bisa melakukan tugas. Dan mereka ingin membuat kampung, ulayat bagi kerajaan Sungai Pagu untuk memperluas rantau. Lalu mendirikan kualo-kualo, membuat taratak di Bukit Sikai, Kayu Arang, sampai ke Lagan Kecil, Lagan Gadang dan Kampung Akad.